Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Bu Tej Henry Mkom yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan hasil karya kami yang telah kami buat bersama-sama. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di kami di sini membuat basis data tentang online farmasi. Nah, mungkin bisa di next. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan dari online farmasi database yang kami buat, kami akan memperkenalkan diri dulu lebih. Perkenalkan, saya Muhammad Aksal Faiz Destian dengan nomor NPM 2210631250019 dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Syahwal dengan 3 digit NPM belakang 005. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Rocky Fatih Mustafa dengan NPM 221063120500029. Halo, perkenalkan nama saya Farhan Albin Putra Karim dengan nomor NPM 2210631250049. Oke, boleh di next. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama ini ada introduction, lalu ada tujuan pembuatan rancangan, lalu ada perencanaan rancangan, lalu ada entity relation diagram atau EER. Nah, lalu juga ada logical record structure, lalu ada penentuan table, dan juga ada pemilihan DBMS ataupun database management system, lalu ada perancangan basic data secara logika. Nah, mungkin tanpa berlama-lama untuk mengefisienkan waktu juga, kita akan masuk ke materi pertama yaitu introduction yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ariel. Kepada Ariel dipersilakan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Aksyal. Di sini kita ingin perkenalan terlebih dahulu nih. Di sini kita ingin membuat sebuah sistem database online farmasi. Nah, di sini kita ingin menjelaskan dan ingin memperkenalkan terlebih dahulu mengenai apotek. Nah, jadi apotek adalah bagian krusial dari sistem perawatan kesehatan, bertanggung jawab atas penanganan dan penjualan obat-obatan medis. Sebagai entitas yang tunduk pada berbagai undang-undang, apotek menjalankan operasinya dengan ketat termasuk dalam pengadaan obat yang memerlukan resep dokter dan batasan pembelian. Peran apoteker tidak hanya terbatas pada penjualan, mereka juga melakukan pemeriksaan latar belakang kesehatan pelanggan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba serta mematuhi undang-undang terkait keamanan dan persyaratan izin. Nah, dalam menghadapi dinamika kompleksitas stok obat, pembukuan manual itu seringkali menjadi tantangan bagi apoteker. Proses mencatat keluar masuk obat dan membuat laporan biasanya dilakukan secara manual. Yang pasti hal tersebut sangat memakan banyak waktu dan tenaga. Oleh karena itu, penggunaan sistem informasi berbasis komputer menjadi semakin penting dalam meningkatkan efisiensi operasional apotek. Nah, maka dari itu, kami di sini berinisiasi membuat proyek online farmasi bertujuan untuk mengembangkan solusi komprehensif yang dapat mengatasi tantangan sehari-hari di apotek modern yang memberikan kontribusi pada pengelolaan stok, pencatatan, dan pelaporan dengan lebih efisien. Mungkin bisa di next. Oke, untuk selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai tujuan pembuatan rancangan. Di sini kami ingin membuat sebuah proyek ujian akhir semester basis data lanjutan yang memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam merancang basis data sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan untuk merancang basis data dengan tingkat kompleksitas yang sesuai. Melalui proses evaluasi ini, akan terlihat sejauh mana nih pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap konsep dan praktik perancangan basis data yang diajarkan dalam mata kuliah basis data lanjut ini. Nah, proses evaluasi ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait topik ini. Mungkin bisa di next. Oke, untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai perencanaan rancangan. Yang pertama,
di sini ialah membuat IRD, transformasi IRD ke LRS dan tabel. Yang kedua ialah penentuan DBMS atau Database Management System. Yang ketiga menerapkan denormalisasi dan yang keempat memilih perangkat lunak untuk pembangunan aplikasi. Mungkin bisa di next. Oke, untuk yang pertama di sini saya ingin menjelaskan mengenai ERD yang telah kami buat. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat ya bahwasanya di sini sudah terdapat beberapa entitas, atribut maupun relasi serta disertai dengan beberapa kardinalitas di dalamnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Di sini terdapat 5 entitas ya, yakni ada entitas pembeli, ada obat, ada karyawan, ada tagihan, dan farmasi. Nah, setiap entitas di sini juga memiliki atributnya masing-masing. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mulai dari pembeli ke tagihan terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat entitas pembeli. Mungkin bisa dilihat dari yang sebelah kiri ada entitas pembeli, yang dimana di dalam entitas pembeli itu sendiri terdapat 5 atribut, yakni di dalamnya ada atribut jenis kelamin, ada alamat, ada nama pembeli, ada nomor telepon, dan ID pembeli. Nah, atribut ini digunakan sebagai identitas dari pembeli yang dimaksud. Nah, pembeli ini akhirnya dia menuju ke entitas tagihan dengan maksud ingin mendapatkan sebuah tagihan. Nah, mendapat ini ialah sebuah relasi yang menghubungkan antara entitas pembeli dengan tagihan. Nah, jadi di sini pembeli mendapat tagihan yang dimana tagihan ini terdapat beberapa atribut di dalamnya, yakni ada kode tagihan, tanggal bayar, total bayar, dan keterangan. Nah, di sini juga terdapat sebuah garis-garis pada penghujung entitas, yang berarti ini adalah sebuah kardinalitasnya. Di sini bisa dilihat bahwasanya pembeli ke entitas tagihan itu memiliki kardinalitas one to one atau dalam artian satu orang pembeli bisa mendapatkan satu buah tagihan seperti itu. Mungkin kita bisa next ke mekanisme pembeli ke entitas obat. Nah, di sini pembeli melewati relasi membeli menuju entitas obat dalam artian di sini pembeli ingin membeli obat dan di dalam entitas obat juga terdapat beberapa atribut di dalamnya yakni ada stok obat, jenis obat, kode obat, nama obat, tanggal kadaluarsa dan harga obat. Nah, di sini juga kita bisa melihat teman-teman bahwasanya kardinalitas dari pembeli ke obat ini ialah one to many seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat ya dari segi karyawan ke dalam obat ini yang dimana entitas karyawan itu dari entitas obat ini dikelola oleh karyawan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya dari entitas obat dia menuju relasi dikelola dan menuju entitas karyawan. Yakni di sini juga terdapat kardinalitas many to one ya, teman-teman. Dan di sini juga di dalam entitas karyawan juga terdapat 5 atribut, yakni ada atribut ID karyawan, nomor telepon, nama karyawan, jenis kelamin, dan alamat. Dalam artian satu orang karyawan itu dapat mengelola beberapa obat maupun sebaliknya, beberapa obat dapat dikelola oleh seorang karyawan. Dan di sini kita masuk ke dalam mekanisme farmasi, yakni di sini dari entitas obat menuju entitas farmasi itu melewati relasi dikelola dalam artian obat ini dikelola oleh farmasi. Dan di sini kita bisa melihat ada kardinalitas yang lancip ya, itu dalam artian many dan yang garis itu one dalam artian satu orang farmasi itu dapat mengelola beberapa obat maupun sebaiknya. Nah, di dalam entitas farmasi ini terdapat 4 atribut yakni ada nama farmasi, nomor telepon, ID farmasi, dan alamat seperti itu. Oh ya, di dalam atributnya di dalam masing-masing atribut di dalam entitas ini juga terdapat garis bawah atau underline ya. Misalkan di dalam farmasi ini ada ID farmasi dan ada underline atau garis bawahnya dalam artian bahwasanya ID farmasi ini adalah sebuah primary key-nya seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, saya ingin menjelaskan mengenai transformasi dari IRD yang tadi sempat saya jelaskan ke dalam LRS secara sederhana ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sebuah pernyataan. Jadi pada kardinalitas one to one, arah panah itu sebaiknya diarahkan ke entitas dengan jumlah atribut yang lebih sedikit. Hal ini dinamakan sebagai entitas dominan dan resesif, di mana dominan mempresentasikan entitas dengan atribut terbanyak, sedangkan resesif mempresentasikan entitas dengan atribut yang paling sedikit. Nah, pada kardinalitas one to many ya, karena kan sebelumnya sempat dilihat bahwasanya
entitasnya tidak hanya one to one ya, tetapi juga terdapat one to many. Nah, relasinya itu harus digabungkan dengan entity pada posisi entity dengan kardinalitas many. Untuk kardinalitas one to many itu tidak perlu melihat banyak sedikitnya atribut pada entity tersebut. Nah, kita bisa melihat ya di sini ada sebuah LRS hasil transformasi IRD kita sebelumnya. Bahwasanya di sini juga masih sama ya, terdapat 5 entitas yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk tabel. Di sini bisa melihat ada 5 tabel, yakni ada tabel pembeli, tagihan, obat, karyawan, dan farmasi. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya bahwasanya underline itu ialah sebuah primary key dari masing-masing tabel maupun masing-masing entitas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya primary key dari ID pembeli dari entitas pembeli atau sebuah tabel pembeli itu kan terdapat primary key ID pembeli. Nah, dia menuju ke tagihan, yakni dia akan menjadi foreign key yang dimana ID pembeli selaku primary key itu akan dikirim melalui entitas tagihan sebagai foreign key. Nah, hal ini dapat dilakukan karena sebelumnya pembeli memang eh, pembeli kepada tagihan itu sebelumnya ialah one to one ya. Seperti itu teman-teman. Makanya di sini pembeli memberikan primary key-nya ke dalam tagihan sebagai bentuk foreign key. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya bahwasanya dari entitas maupun dari tabel pembeli, farmasi dan karyawan ini semuanya menuju ke dalam obat sebagai foreign key. Nah, mengapa hal ini demikian? Karena sebelumnya saya sudah sempat jelaskan bahwasanya pada kardinalitas one to many sudah jelas bahwasanya foreign key-nya ya dia akan berkumpul ke dalam menu seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya dari tabel pembeli, dari tabel farmasi, dan dari tabel karyawan semuanya berkumpul ke dalam suatu entitas atau dalam suatu tabel, yakni di dalam tabel obat seperti itu. Nah, ini semuanya berlaku sesuai dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, saya harap penjelasan yang saya jelaskan barusan dapat eh, dicerna karena sudah saya jelaskan secara sederhana seperti itu. Mungkin untuk slide selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, namun akan saya serahkan terlebih dahulu kepada moderator Aksyal. Saya persilahkan. Terima Oke, terima kasih kepada Ariel yang sudah menjelaskan mulai dari tujuan perancangan dan juga perencanaan perancangan, juga tadi sudah dijelaskan mengenai ERD ataupun IR dan juga ada transformasi dari ERD-nya ke LRS. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai tabel-tabel apa saja yang dalam basis data kami. Untuk penjelasan tabel ini akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Rocky. Kepada Rocky dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah menempatkan saya. Selanjutnya, untuk berdasarkan struktur LRS yang sudah dibahas sebelumnya, di sini kita tuh mau menentukan tabel-tabel yang akan kami rancang pada query sistem basis data informasi yang akan kami buat untuk selanjutnya yang akan diimplementasikan pada software manajemen sistem basis data. Nah, kita itu mau menentukan tabel-tabel apa aja sih? Makanya nih kita simak ya. Yang pertama itu ada tabel pembeli. Nah, pada proyek ini tuh kita menambahkan tabel yang membuat informasi pembeli dengan nama tabel pembeli dengan informasi atau atribut yang di isinya itu ada ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya itu ada tabel obat. Nah, tabel obat ini sama ya, atributnya itu di dalamnya itu ada kode obat, nama obat, jenis obat, harga obat, tanggal kadaluarsa, stok obat, ID pembeli, ID farmasi, dan ID karyawan. Selanjutnya itu ada di tagihan. Pada proyek ini kami menambahkan tabel yang memuat informasi pembeli dengan nama tabel tagihan dengan informasi atau atribut yang terkandung di dalamnya itu ada kode tagihan, total bayar, tanggal bayar, keterangan, ID pembeli. Bisa di next. Nah, selanjutnya itu ada tabel farmasi. Nah, di tabel farmasi itu berisi ID farmasi, nama farmasi, nomor telepon, dan alamat. Dan juga alamat. Next. Nah, oke teman-teman, kita sekarang masuk materi pemilihan DBMS atau Database Management System. Nah, yang pertama itu kita menentukan DBMS terintegrasi atau terpisah nih. Jadi perancangan DBMS itu terpisah atas dua metode komplement antara lain aplikasi dengan sistem basis datanya, yakni DBMS yang dirancang terpisah dengan aplikasi DBMS yang dirancang menyatu dengan aplikasinya. Nah, aplikasi perancangan DBMS ini terpisah dan menyatu merujuk pada cara sistem manajemen basis data atau DBMS
yang diintegrasikan atau dipisahkan dalam suatu aplikasi. Nah, ini tuh berkaitan dengan cara data diorganisir dan dikelola oleh aplikasi tertentu. Nah, pada aplikasi DBMS terpisah, aplikasi ini menggunakan beberapa sistem basis data terpisah yang mungkin berada di lokasi fisik atau server yang berbeda. Selanjutnya, sedangkan aplikasi DBMS penyatu merujuk pada definisi sebuah aplikasi menggunakan satu sistem basis data tunggal mengintegrasikan semua data yang diperlukan. Nah, karakteristik dari aplikasi DBMS penyatu dapat terlihat dari kinerja mereka dalam mengakses data dengan cara yang lebih terpadu dan konsisten karena tidak perlu berinteraksi dengan beberapa sumber data. Pada proses perencanaan sistem basis data farmasi ini, kami menggunakan DBMS yang dirancang menyatu dengan aplikasi. Nah, adapun jenis DBMS yang digunakan adalah MySQL, yang mana program ini adalah program yang berjalan sebagai server yang menyediakan multi-user untuk mengakses ke sejumlah database. Nah, aplikasi basis data ini berada di bawah DBMS yang menjadi subordinate. Sebagai DBMS harus dijalankan terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi. Nah, selanjutnya itu kita tuh menentukan perangkat lunak untuk membangun aplikasi. Nah, pada proses perencanaan basis data farmasi ini, kami menggunakan database management system atau DBMS berupa MySQL dengan aplikasi SAMPP. Nah, MySQL sendiri adalah berupa DBMS atau database management system yang menggunakan perintah SQL atau struktur query language. Nah, sesuai dengan aturan fase ketiga, boleh di next. Nah, teman-teman, sesuai dengan peraturan fase ketiga, perancangan sistem basis data, pemilihan database kami ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan berupa faktor-faktor yang mencakup. Yang pertama itu ada faktor teknik. Nah, di faktor teknik itu struktur penyimpanan dan jalur akses yang mudah digunakan oleh pengguna. Tipe bahasa query yang mudah dipahami, tipe antara pengguna dan programmer mudah dikuasai, adaptasi metode belajar kami yang menggunakan metode pembelajaran SQL dengan aplikasi SAMPP. Selanjutnya ada faktor ekonomi dan organisasi. Di sini kita membiaya penyediaan perangkat lunak yang lain dan lain-lain tidak berbayar, personal yang telah terbiasa dengan sistem SQL, tersedianya layanan vendor atau stack untuk membantu masalah pada sistem SQL. Selanjutnya itu sudah dikenalnya SAMPP di masyarakat luas sebagai software basis data terintegrasi. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Rocky yang telah menjelaskan tadi ada table-table apa saja yang dia ada di sistem basis data kami, lalu juga mengenai faktor-faktor dalam ke perancangan sistem basis data kami dan juga yang lainnya. Oke, nah selanjutnya bisa di next. Oke, nah selanjutnya di sini ada materi tentang perancangan basis data secara logika yang akan langsung dijelaskan oleh rekan saya yaitu Farhan Abian. Kepada Farhan Abian dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan basis data secara logika yang mana ini merupakan fase keempat dari 6 fase perancangan basis data. Pada perancangan basis data secara logika, kita tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Rocky, kita akan menggunakan aplikasi atau software bernama SAM, di mana kita menggunakan bahasa query yang bernama MySQL. Pertama-tama dalam perancangan basis data dengan SQL itu kita harus membuat database-nya dulu, di mana di sini kita menggunakan bahasa DDL atau Data Definition Language, yaitu create. Kita namakan create database untuk menciptakan database bernama online_pharmacy. Kemudian kita setelah membuat tabelnya, kita bisa menggunakan use database online_pharmacy. Kemudian kita buat tabelnya. Pertama-tama, ketika kita ingin membuat tabel, kita harus melihat dulu tadi tabel-tabel yang sudah dijabarkan oleh teman saya. Yaitu ada beberapa field atau ada beberapa kolom itu yang akan kita jadikan kunci-kunci dari tabelnya tersebut. Oke, kita contoh di sini ada tabel pembeli. Maka kita menggunakan data definition language yaitu create table pembeli. Lalu isi dari pembeli itu ada yang pertama ID_pembeli dengan tipe datanya char.
panjangnya 5, dan dia dijadikan sebagai primary key karena dia adalah satu-satunya kode yang unik. Kemudian, koma, selanjutnya di baris kedua kita tambahkan juga nama underscore pembeli, di mana tipe datanya varchar, panjangnya 20, dan tipenya not null, artinya tidak boleh kosong. Kemudian baris ketiga kita tambahkan lagi jenis underscore kelamin, di mana jenis underscore kelamin ini dia memiliki tipe data enumerasi, artinya pemilihan, yaitu antara laki-laki maupun perempuan. Tidak ada lebih daripada itu, hanya 2 gender. Kemudian yang baris keempat kita tambahkan nomor underscore telepon. Di sini kita singkat saja supaya tidak terlalu memperpanjang tabel, yaitu nomor underscore TLP, di mana tipe datanya adalah varchar atau string, panjangnya 13. Di mana 13 ini adalah paling panjang dari kode-kode provider telepon yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir kita tambahkan juga sesuai dengan tabel tadi ada alamat, di mana alamat ini kita gunakan tipe data varchar dan panjangnya itu 50. Untuk panjang 50 sendiri kita terserah, karena menurut kami 50 itu adalah panjang yang ideal untuk menulis sebuah alamat, karena itu sudah mencakup kelurahan sampai kecamatan paling maksimal. Oke, lalu ada beberapa tabel juga tadi yang sudah dijelaskan kan oleh teman saya. Itu ada tabel obat, kemudian ada tabel farmasi atau tabel apoteknya, kemudian ada tabel karyawan, dan ya sampai tabel karyawan. Sama tagihan satu lagi, mohon maaf. Kemudian kita lihat pada tabel obat, di situ ada seperti yang ada di tabel tadi, ada kode obat, tipe datanya char, panjangnya 5, yang itu menjadi primary key, kemudian ada nama obat, varchar tipe datanya atau string, kemudian panjangnya 10 dan dia tidak null, tidak boleh null karena harus ada isinya. Kemudian jenis obat, harga obat, tanggal kadaluarsa, stok obat, lalu ada ID pembeli, ID farmasi, sama ID karyawan. Kenapa kita tambahkan primary key dari tabel yang lain? Ini kita mengikuti dari acuan LRS atau Logical Record Structure. Kemudian pada tabel farmasi, kita bikin lagi menggunakan data definition language create table pharmacy. Kemudian kita bikin atributnya ada ID farmasi, tipe datanya char, panjangnya 5, dan dia dijadikan primary key karena dia yang unik. Lalu nama farmasi, nomor telepon, dan juga alamat. Kemudian untuk tabel karyawan, kita ada create table karyawan, ID karyawan, kita jadikan primary key dengan tipe data char, panjangnya 5. Kemudian nama karyawan, varchar tipe datanya atau string, panjangnya 20 dan tidak boleh kosong. Kemudian jenis kelamin, enumerasi antara laki-laki atau perempuan. Lalu nomor telepon, varchar tipe datanya, panjangnya 13. Dan alamat, yaitu tipe datanya varchar dan panjangnya 30. Lalu untuk tabel tagihan, ini ada sedikit kesalahan nih nomor 4, tapi nggak apa-apa, tipe dikit nggak ngaruh. Di sini ada create table tagihan. Untuk baris pertama kita tambahkan kode tagihan sebagai primary key dengan tipe datanya adalah char, panjangnya adalah 5. Lalu total bayar dengan tipe data integer karena nominal dari uang yang dibayarkan, panjangnya 10 digit karena maksimal harga obat itu paling mahal memang sekitar jutaan. Lalu ada tanggal bayar dengan tipe data date atau tanggal. Lalu untuk keterangan tambahan kita tambahkan tipe data varchar dengan panjang 10. Lalu kita tambahkan lagi ID pembeli dengan tipe data char dan panjangnya 5 karena kita mengikuti acuan pada tabel LRS, di mana di sana kita menambahkan ID pembeli sebagai bahan untuk hubungan relasi. Selanjutnya, setelah kita menentukan tabel yang sudah dibuat, kita harus menentukan foreign key menggunakan metode alter. Apa sih itu foreign key? Ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari, foreign key itu adalah untuk menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lainnya pada sebuah relasi dengan cara menyamakan salah satu kode yang unik. Nah, di sini kita ada 2 tabel. Tadi kita sudah lihat ada 2 tabel yang menggunakan foreign key.
yaitu ada tabel tagihan dan tabel obat. Nah, di sini kita bisa melihat untuk tabel tagihan, karena kita menggunakan metode alter table, maka kita menggunakan data manipulation language atau DML, yaitu comment alter. Nah, di sini kita bisa lihat query-nya adalah alter table tagihan, lalu add foreign key dalam kurung ID underscore pembeli. References itu adalah kita mengacu kepada tabel mana, yaitu kita mengacu kepada tabel pembeli, karena ID pembeli asal usulnya ada di tabel pembeli, dan kita masukkan ID underscore pembeli, lalu on di baris selanjutnya on update cascade dan on delete cascade. Cascade adalah sebuah metode dalam MySQL di mana ketika kita mengubah satu kunci atau satu foreign key pada induk tabel maupun anak tabel, maka kita akan secara otomatis mengubah juga di induk atau anak tabel yang memiliki foreign key yang sama. Dalam hal ini karena kita mengubah tabel tagihan, maka karena kita menggunakan cascade, di tabel pembeli juga akan otomatis diperbarui on update dan on delete. Kalau kita mengupdate, maka di tabel pembeli juga akan ikut terupdate, dan kalau kita menghapus, maka di tabel pembeli juga akan otomatis terhapus. Itu adalah fungsi dari comment atau query cascade. Kemudian yang kedua, kita akan menetapkan foreign key pada tabel obat. Tadi sudah saya sebut sebelumnya bahwa ada 3 foreign key yang dimasukkan ke dalam tabel obat mengikuti dari logical record structure yang sudah dibuat oleh teman saya. Maka kita lihat, kita buat alter table, kita ubah tabelnya, yaitu tabel obat, kita add foreign key, kita tambahkan lagi kunci asing atau foreign key, yaitu ID pembeli, dengan referensi dari tabel pembeli, yaitu ID underscore pembeli, on update cascade, dan on delete cascade untuk otomatisasi. Selanjutnya, kita alter lagi tabel obat, yaitu kita masukkan lagi foreign key, cuman kali ini kita masukkan ID underscore farmasi dengan referensi dari tabel farmasi, yaitu ID underscore farmasi. Lalu kita masukkan perintah on update cascade dan juga on delete cascade. Lalu selanjutnya kita alter atau kita ubah lagi tabel obat, kita tambahkan kunci asing atau foreign key, yaitu ID underscore Karawang, menggunakan acuan dari tabel karyawan berupa ID underscore karyawan, lalu kita tambahkan lagi perintah on update cascade dan on delete cascade. Nah, untuk kita meyakinkan kita kembali apakah hasil dari yang kita laksanakan itu sudah benar atau belum, maka kita tampilkan lagi dan kita periksa lagi kebenaran hasil dari proses perancangan tabel basis data dengan konsep logika. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan data manipulation language, data query language, yaitu DEXC, di mana ini akan menampilkan seluruh atribut dari sebuah tabel. Di nomor 1 kita lihat, kita akan melihat kembali tabel pembeli menggunakan perintah atau query DEXC pembeli, jangan lupa titik koma. Lalu kita bisa melihat isi field-nya ada apa saja, tipenya apa saja, apakah data tersebut atau atribut tersebut boleh null atau tidak dalam keadaan awal, lalu kuncinya apakah diterapkan atau tidak, lalu default-nya bagaimana. Seperti kita lihat pada tabel pembeli, kita memiliki field ID underscore pembeli dengan tipe data char, panjangnya 5 yang di dalam kurung, lalu nullnya salah karena tidak boleh kosong, kalau kosong tidak diterima. Kemudian key-nya adalah berjenis primary, dan juga default-nya adalah null, artinya tidak memiliki default dari ID. Misalkan default itu yang dimaksud adalah seperti ini. ID awalnya otomatis 1 kalau dikosongkan.
Kalau misalkan defaultnya 0, berarti tidak boleh dan tidak akan ada isi ketika ID pembeli itu memang tidak diisi. Lalu pada tabel obat, kita lihat desk, menggunakan perintah desk obat, kita bisa melihat field yang ada di dalam obat, yaitu kode obat, nama obat, jenis obat, harga obat, tanggal kadaluarsa, stok obat, dan juga ID pembeli, ID farmasi, dan ID karyawan. Dengan tipe data masing-masing char, sepanjang 5, varchar sepanjang 10, varchar lagi sepanjang 20, integer 10, date integer 5, lalu ID tersebut menggunakan char sepanjang 5. Dengan kunci-kuncinya ada primary key pada kode obat, lalu foreign key atau di situ disingkat mul, multiple key, yaitu ada ID underscore pembeli, ID underscore farmasi, dan ID underscore karyawan. Ini sudah sesuai dengan apa yang kita kehendaki di awalnya. Lalu pada tabel farmasi pun sama, kita memiliki ID farmasi sebagai primary key, lalu tipe datanya varchar dan tipe data yang lainnya juga sudah sesuai. Lalu pada tabel karyawan kita bisa melihat lagi menggunakan perintah yang sama, yaitu desk karyawan. Kita bisa melihat field, ID karyawan, nama karyawan, dan seterusnya. Begitu juga dengan tipe datanya. Dan primary key-nya ada pada ID karyawan, dan itu juga sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan pada awalnya. Lalu pada tabel tagihan kita bisa melihat juga menggunakan perintah desk tagihan. Ada kode tagihan, total bayar, tanggal bayar, keterangan, dan ID pembeli, di mana primary key disematkan pada kode tagihan dan foreign key ditaruh pada ID underscore pembeli. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Aksyal Faiz Destian. Akan tetapi sebelum itu saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Al yang telah menjelaskan mengenai pembuatan dari sistem basis data online informasi kita. Nah, oke, selanjutnya di sini masuk pada bagian penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menerangkan tentang penerapan denormalisasi pada sistem basis data kami. Nah, pada penyesuaian skema basis sistem basis data online farmasi ini, kami melakukan penyesuaian dengan melakukan proses denormalisasi. Nah, proses ini itu dilakukan atas pertimbangan kondisi dalam perancangan sistem basis data, yaitu yang pertama ini ya, terdapat atribut terderivasi ataupun atribut turunan yang nilainya dapat diperoleh dari atribut lain. Lalu juga ada terdapat tabel rekapitulasi atau summary table, yaitu yang berisi hasil pengelolaan semua tabel-tabel yang ada. Nah, oleh karena dari dua alasan tadi, dilakukan beberapa langkah denominasi untuk mendapatkan performa yang lebih efisien. Nah, yang pertama ini adalah mengkomunikasikan relasi one to one atau satu berbanding dengan satu. Nah, dalam relasi atau hubungan antar tabel dalam sistem basis data online farmasi kami ini terdapat menumpukan relasi one to one. Oleh karena hal tersebut perlu dilakukan upaya untuk menggabungkan hubungan tersebut. Nah, hubungan antar tabel yang dimaksud tadi adalah relasi antara tabel pembeli dengan tabel tagihan. Nah, bisa dilihat ya di sini di PowerPoint ataupun pada presentasi sudah ada. Ini ada yang pertama ini ada tabel pembeli dengan field ada ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon serta alamat dan juga di tabel tagihan sendiri ada kode tagihan, total bayar, tanggal bayar dan keterangan. Nah, ini adalah dua tabel yang sebelum didenormalisasi. Bisa di next. Nah, jika dari kedua tabel tadi, dari tabel tagihan dan juga tabel pembeli diintegrasikan, maka akan muncul tabel yang baru dan tabel yang setelah dinormalisasi ini. Dengan field, yaitu antara lain ada ID pembeli, ada kode tagihan, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, total bayar, tanggal bayar, dan juga keterangan. Nah, di sini disatukan ya atribut yang terdiri yang terjadi penumpukan tadi dari tabel pembeli dan juga tabel tagihan. Nah, bisa di next. Oke, nah mungkin sebelum menjelaskan ini untuk penerapan yang denominasi yang pertama tadi yaitu mengkombinasikan relasi one to one itu diharapkan dengan melakukan denominasi itu nantinya perintah SQL yang kodenya tadi itu lebih sederhana juga
lalu lebih efisiensi waktu dan juga pembelian datanya itu lebih mudah. Nah, yang kedua ini yaitu menduplikasi atribut foreign key dalam relasi one to many. Nah, dalam relasi atau hubungan antar tabel, tingkatan hubungan one to one di sistem basis data online informasi kami ini terdapat tingkatan hubungan one to many. Dalam implementasi sendiri terdapat tiga tabel yang memiliki tingkatan hubungan one to many. Hal ini menjadikan kami berpandangan agar tabel tersebut digabungkan menjadi satu tabel saja. Nah, hubungan antar tabel yang dimaksud ini adalah dari ID karyawan, maksud saya dari tabel karyawan, dari tabel farmasi, dan juga tabel tagihan. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini ada tabel yang pertama ada tabel karyawan yang berisi fieldnya ada ID karyawan, jenis karyawan, nama karyawan, nomor telepon, dan juga alamat. Serta di tabel farmasi sendiri ada ID farmasi, ada nama farmasi, nomor telepon, dan juga alamat. Bisa di next. Nah, selanjutnya juga di sini ada tabel tagihan dengan field kode tagihan, total bayar, tanggal bayar, keterangan, serta ID pembeli. Nah, dari ketiga tabel tadi, jika didenormalisasikan, akan memberikan hasil tabel yang baru, yaitu seperti yang dapat dilihat. Di sini ada kode tagihan, ada total bayar, tanggal bayar, keterangan, ID pembeli, ID karyawan, serta ID farmasi. Nah, dengan dilakukannya operasi denormalisasi tadi diharapkan perintah SQL yang tadi itu hanya satu kali entry query saja, lalu lebih efisiensi waktu dan juga pemilihan data dan lebih mudah serta dapat melakukan fetching data tanpa harus melakukan join table berkali-kali. Bisa di next. Nah, oke, mungkin untuk penerapan denormalisasi hanya cukup sampai segitu saja. Selanjutnya di sini adalah conclusion ataupun kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan juga pekerjaan kami selama diskusi tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa perancangan sistem basis data adalah serangkaian aturan atau untuk membuat suatu sistem basis data secara terstruktur. Nah, ada 6 fase dalam perancangan, termasuk konsep, logika, fisik, dan juga implementasi pada BDMS. Fokusnya adalah penyesuaian dan pengefisiensian sistem basis data untuk menciptakan basis data yang efektif, efisien, dan juga berintegritas. Nah, penyesuaian melibatkan dua metode, yaitu normalisasi untuk meningkatkan efektivitas tabel dan juga denormalisasi untuk mengembalikan kompleksitas dengan mempertimbangkan performa dari sistem basis data tersebut. Nah, pentingnya untuk melaksanakan denormalisasi dengan hati-hati agar tidak menciptakan kesalahan baru yang dapat berdampak fatal pada efektivitas basis data kami ini. Bisa di next. Oke, mungkin untuk penjelasan sistem basis data kami cukup sampai sini saja. Kami mohon maaf jika dari perkataan kami ada yang kurang berkenan, juga dari perbuatan kami ada yang kurang berkenan selama video ini berjalan. Kami dari kelompok 6 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.